Baik, praktikum yang pertama adalah if satu kondisi dan satu pertanyaan. Yang pertama dilakukan adalah melengkapi kerangka. Adapun kerangkanya seperti ini. Setelah itu kita simpan. Disimpan dengan extension CPP. Setelah itu kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil, artinya tidak ada kesalahan pada kerangka. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, kemudian nama variabelnya adalah nilai A dengan nilai variabel yaitu 75. Setelah itu kita masukkan instruksi. Instruksi yang pertama adalah if jika nilai A lebih besar atau sama dengan 75, maka yang dikeluarkan adalah si A mendapatkan hadiah buku. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Nah, berhasil. Karena nilai A adalah 75, maka yang tampil adalah si A mendapatkan hadiah buku. Tapi jika nilai A di bawah dari 75, misalnya 70, maka tidak akan ada data yang keluar. Selanjutnya, if dua kondisi. Sama seperti sebelumnya, kita melengkapi kerangka terlebih dahulu. Setelah itu kita simpan dengan if dua kondisi satu pertanyaan dengan extension CPP. Nah, sebelum kita lanjut, kita tes dulu. Nah, sudah jalan, artinya tidak ada lagi kesalahan. Selanjutnya kita mendeklarasikan data dengan tipe data integer, nilai dengan nama variabel nilai A sama dengan 75, nilainya 75. Setelah itu kita masukkan instruksi. Jika nilai A lebih besar sama dengan 75, maka yang ditampilkan adalah si A mendapatkan hadiah buku. Nah, sekarang selain dari itu, maka yang ditampilkan adalah si A tidak mendapatkan hadiah. Nah, di sini kita coba jalankan. Oke, berhasil. Karena nilai A adalah 75, maka yang tampil adalah si A mendapatkan hadiah buku. Tapi jika nilai A di bawah dari 75, misalnya 70, maka
yang tampil adalah si A tidak mendapatkan hadiah. Oke, selanjutnya if bersarang. Seperti sebelumnya kita melengkapi kerangka terlebih dahulu. Nah, di sini kita simpan dengan nama if bersarang dengan extension CPP. Kita tes kembali. Nah, sudah jalan, artinya tidak ada lagi kesalahan pada kerangka. Selanjutnya kita mendeklarasikan data. Data yang pertama itu adalah data dengan tipe data integer. Kemudian nama variabel nilai A dengan nilai 75. Kemudian tipe data integer berikutnya dengan nama variabel nilai B dengan nilai 75. Nah, setelah itu kita memasukkan instruksi. Instruksi yang pertama adalah if nilai A lebih besar sama dengan 75, if dan nilai B lebih besar sama dengan 75, maka si A dan si B mendapatkan hadiah buku. Selain itu, maka yang ditampilkan adalah si A saja yang mendapatkan buku. Nah, di sini bisa kita tes kembali. Tes dahulu. Karena nilai A dan nilai B adalah 75, maka yang tampil adalah si A dan si B mendapatkan hadiah buku. Tapi jika nilai B hanya 70, maka yang tampil hanya si A saja yang mendapatkan buku. Karena kedua ini tidak terpenuhi. Kedua instruksi ini tidak terpenuhi. Hanya instruksi pertama yang terpenuhi, hanya nilai A saja yang 75. Selanjutnya, selain itu nilai A lebih besar sama dengan 65 dan nilai B lebih besar sama dengan 65, maka yang ditampilkan adalah si A dan si B mendapatkan hadiah pensil. Selain itu, si A saja
yang mendapatkan pensil. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oh, sorry. Karena di rumusnya tadi ini adalah 65, maka di sini kita coba rubah nilainya menjadi 65. Nah, ketika nilainya ada 65, kedua si A dan si B mendapatkan nilai 65, maka yang tampil adalah si A dan si B mendapatkan hadiah pensil. Tapi jika hanya si A yang mempunyai nilai 65, misalnya si B mendapatkan nilai 60, maka yang tampil adalah si A saja yang mendapatkan pensil. Karena dari kedua instruksi ini hanya satu yang terpenuhi. Hanya nilai A saja yang terpenuhi. Nah, selanjutnya selain dari itu, maka tidak ada yang mendapatkan hadiah. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini karena masih si A masih mempunyai nilai 65. Tapi jika si A juga mempunyai nilai yang di bawah 65, misalnya 60, dan si B juga mendapatkan nilai 60, maka yang tampil adalah tidak ada yang mendapatkan hadiah. Oke, sekian tugas hari ini. Terima kasih.